Tertelan paus 3 hari 3 malam. Kisah nyata Nabi Yunus alaihi salam yang mengguncang lautan. Di sebuah lembah yang subur dan luas, di antara sungai-sungai yang mengalir tenang, berdirilah sebuah kota tua bernama Ninawa. Penduduknya banyak, hidup makmur dengan hasil pertanian dan perdagangan. Namun, kemakmuran itu membuat mereka lalai, sombong, dan melupakan Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka menyembah berhala-berhala batu yang mereka ukir sendiri, memberi sesajen kepada patung-patung yang tak bisa bicara, dan berpesta pora tanpa batas. Mereka tertawa-tawa dalam maksiat, memperolok orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Dan gedung-gedung megah mereka, di sudut kota yang sunyi, di sebuah rumah sederhana, tinggal seorang pria muda yang wajahnya tenang, penuh cahaya. Namanya adalah Yunus bin Matta. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang nabi, utusan langsung dari Allah Subhanallah wa Ta'ala yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Yunus alaihi salam berdiri di tengah pasar. Suara lantangnya menembus keramaian. Wahai kaum Ninawa, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan berhala-berhala kalian, sembahlah hanya kepada Tuhan yang Esa, yang menghidupkan dan mematikan kalian. Namun, yang ia dapat bukan sambutan, melainkan cemoohan. Hahaha. Lihat, si Yunus datang lagi, mau menyuruh kita takut pada Tuhan, yang tak kelihatan. Kami hidup makmur tanpa Tuhanmu itu, Yunus. Pergilah kau hanya merusak suasana. Malam itu Yunus alaihi salam duduk sendiri di bawah langit Ninawa yang bertabur bintang. Hatinya pilu. Air matanya menetes tanpa suara. Ia telah bertahun-tahun berdakwah, menyampaikan wahyu. Namun tak satu pun yang beriman. Hatinya mulai diliputi keputusasaan. Ia berdoa dengan lirih. Ya Allah, apakah hamba-Mu ini telah gagal? Mengapa mereka begitu keras kepala? Mengapa hati mereka tak bisa Kau lembutkan? Dari langit yang hening belum turun jawaban. Namun Yunus alaihi salam tahu, Allah tak pernah tidur. Hanya saja, kesabaran kadang diuji hingga batas. Dan di sanalah, dalam sunyi malam dan batin yang gelisah, kisah ini dimulai. Sebuah perjalanan iman yang akan membawa Nabi Yunus ke tempat paling gelap, namun juga paling terang dalam sejarah kenabian, dalam perut seekor paus raksasa. Tapi sebelum badai datang, langit masih tampak tenang, dan Ninawa masih tertawa. Pagi, yang cerah menyinari kota Ninawa. Pasar kembali dipenuhi suara tawa, jeritan penjual, dan gemerincing koin emas. Namun di antara riuh itu, ada satu suara yang berbeda. Suara yang sudah tak asing bagi telinga penduduk. Wahai kaumku, tinggalkanlah penyembahan kepada berhala. Tidakkah kalian melihat bahwa semua ini tak akan kekal? Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan kalian dari tanah, menyeru kalian kembali kepadanya sebelum datang azab yang pedih. Nabi Yunus alaihi salam berdiri tegak di atas batu besar di tengah pasar. Suaranya lantang, penuh keyakinan, namun wajahnya menyiratkan kelelahan. Berkali-kali ia mengulang-ulang seruannya, berharap akan ada satu saja hati yang luluh. Namun apa balasan mereka? Sudahlah Yunus, jangan ganggu kami setiap hari. Kalau Tuhanmu marah, biarlah dia datangkan azabnya. Kami tidak takut. Tawa, mereka menyakitkan. Anak-anak melempari Yunus dengan kerikil kecil. Para tua-tua kota mencibir dengan senyum angkuh. Kaum Ninawa telah menjadi kaum yang buta hati dan tuli jiwa. Malam harinya Nabi Yunus berjalan sendiri melewati gang-gang sunyi. Ia mendatangi rumah-rumah kaum lemah, janda, yatim, budak. Ia berbicara lembut, penuh kasih. Wahai hamba Allah, sungguh aku bukan membawa kutukan, tapi kasih sayang dari Tuhanmu. Jika engkau beriman, maka Allah akan memeliharamu. Namun ketakutan mengunci hati mereka. Mereka berkata lirih, Tuan Yunus, kami percaya padamu, tapi kami takut kaum bangsawan akan menghukum kami. Yunus menghela napas.
Bahkan para lemah pun tak sanggup berdiri tegak karena ketakutan pada manusia, bukan kepada Allah. Beberapa malam berikutnya, langit Ninawa berubah. Awan kelam menggantung, kilat menyambar di kejauhan, hewan ternak tampak gelisah, angin membawa, hawa asing dingin dan menekan, namun kaum Ninawa hanya mengangkat bahu. Hanya cuaca biasa. Tak usah dengarkan Nabi kita yang suka menakut-nakuti itu. Di rumahnya yang sederhana, Nabi Yunus alaihi salam bersujud lama. Doanya kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Ya Allah, Kau maha tahu isi hatiku. Aku sudah sampaikan risalahmu. Mereka menolak, mengejek dan menyakiti. Jika Kau izinkan aku akan pergi. Dan itulah malam terakhir Nabi Yunus melihat kota Ninawa. Sebelum badai besar datang, tidak hanya dari langit tapi juga dari kedalaman laut. Langit di atas Ninawa semakin muram. Petir menggema bagai peringatan dari langit. Angin berhembus dengan suara aneh, seperti bisikan murka dari arah yang tak dikenal. Tanah yang biasanya subur mulai retak, namun hati penduduknya masih membatu. Di sudut rumahnya yang sepi, Nabi Yunus alaihi salam duduk bersimpuh. Wajahnya menunduk, tangannya memegang tongkat dakwah yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ia telah menyampaikan wahyu dengan sepenuh jiwa. Namun tiada satu pun dari kaumnya yang beriman. Yang ada hanya hinaan, kezaliman, dan penolakan tanpa henti. Mereka tak akan berubah. Mungkin mereka sudah ditakdirkan untuk binasa. Dalam hati yang teriris, Nabi Yunus mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang akan mengguncang takdirnya sendiri. Tanpa menoleh lagi ke belakang, tanpa menanti wahyu perintah dari Allah, ia meninggalkan kota Ninawa. Ia berjalan menjauh dari kota yang selama ini ia cintai, kota yang ia harap akan berubah. Namun semua itu kini terasa sia-sia. Di pelabuhan kecil, jauh dari Ninawa, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal dagang. Para awak kapal menyambutnya dengan hangat, tak tahu siapa sebenarnya. Pria tenang ini. Kami akan berlayar ke arah barat ke negeri seberang lautan. Naiklah, perjalanan akan panjang. Yunus mengangguk lalu naik ke atas kapal. Angin laut menyambutnya. Ia memandang cakrawala, entah mencari harapan baru, atau sekadar ingin melupakan luka lama. Namun dalam hatinya, masih ada suara lembut berbisik. Apakah engkau telah bersabar sepenuhnya, wahai nabiku? Di kejauhan kota Ninawa mulai diliputi kengerian. Langit menghitam sepenuhnya, petir menyambar tak henti, hewan-hewan berlari ke arah luar kota, tanah bergetar seperti hendak memuntahkan azab. Kaum Ninawa mulai panik. Apa ini? Apa yang terjadi? Apakah ini yang selama ini diperingatkan oleh Yunus? Para tetua berkumpul dalam kegelisahan. Hati mereka yang selama ini membatu, mulai retak. Cari Yunus, panggil dia kembali. Kita salah, kita harus bertobat. Namun seseorang mengabarkan Yunus telah pergi. Ia telah meninggalkan kota. Dan kini mereka sendiri. Di ambang kebinasaan, cahaya fajar menyentuh permukaan lautan. Kapal kayu yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam mulai mengayun tenang di atas ombak. Para awak bekerja sambil bersenda gurau, menyangka pelayaran ini akan berjalan seperti biasanya. Namun langit tiba-tiba berubah. Awan hitam berkumpul dengan cepat. Angin menggila, burung laut terbang rendah, tanda alam tengah berbicara. Dan tak butuh waktu lama, badai pun datang dengan keganasan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Angkat layar, turunkan jangkar, jaga muatan. Air masuk, keluarkan air dari lambung kapal. Guncangan hebat membuat kapal seperti mainan kecil di tangan lautan yang murka. Ombak menjulang seperti dinding. Para pelaut mulai panik, bahkan yang paling tangguh sekalipun gemetar. Di tengah kepanikan itu seseorang berseru, "Ini bukan badai biasa. Ini kemurkaan dari langit." Ada yang membawa kutukan di atas kapal ini. Semua mata memandang ke sekeliling. Tatapan penuh kecurigaan mulai menyebar. Mereka memutuskan mengundi. Tradisi lama untuk mencari penyebab sial. Undian dilakukan. Nama pertama keluar, Yunus. Mereka tak percaya. Maka undian diulang. Nama kedua, Yunus. Mereka ulang untuk ketiga kali. Dan tetap
Yunus, maafkan kami, wahai penumpang, tapi ini kehendak langit. Nabi Yunus alaihissalam berdiri. Wajahnya tak terkejut. Ia tahu, badai ini bukan sekadar cobaan. Ia tahu, ia telah pergi tanpa izin dari Tuhannya. Dengan langkah mantap, ia melepaskan jubah luar dan berjalan ke pinggir kapal. Ini semua bukan salah kalian. Ini antara aku dan Tuhanku. Lemparkan aku ke laut dan kalian akan selamat. Para awak menolak. Tidak, kami tak sampai hati. Bagaimana mungkin kami melempar manusia ke lautan seperti ini? Namun kapal terus oleng. Petir menyambar bagian belakang. Air masuk lebih deras. Dan akhirnya mereka tak punya pilihan. Dengan takbir lirih, mereka mengangkat Nabi Yunus dan melemparkannya ke laut. Saat tubuh Nabi Yunus tenggelam ke kedalaman laut, badai tiba-tiba mereda. Langit kembali cerah. Ombak tenang. Kapal stabil. Namun di dasar samudra, di tempat matahari tak menjangkau, seekor makhluk raksasa telah menunggu. Gelap, sunyi, dingin menusuk. Tekanan air dari kedalaman samudra menindih dari segala arah. Dan di tengah kegelapan mutlak itu, Nabi Yunus alaihissalam masih hidup. Ia tidak tenggelam. Ia ditelan, bukan oleh sekadar ikan, tapi oleh makhluk laut raksasa yang tubuhnya seperti gunung bergerak dan napasnya menggetarkan air laut. Nabi Yunus terbaring dalam perut makhluk itu. Ia tidak tahu apakah ini alam kematian atau siksaan. Namun satu hal pasti, ia masih bernyawa. Dan ia sadar, ini bukan hukuman biasa. Dalam gelap dan sesak itu, tiba-tiba terdengar suara-suara, bukan dari luar, tapi dari makhluk-makhluk laut yang sedang bertasbih kepada Allah di dasar samudra. Dan pada saat itulah hatinya luluh. Ego manusiawinya runtuh. Ia bersujud dalam keterbatasan. Dan dari dalam perut makhluk laut itu, ia mengucapkan doa yang mengguncang arsy. La ilaha illa anta subhanaka innan kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa itu terus diucapkan, siang dan malam. Dalam tangis dan penyesalan, suara itu naik menembus laut, menembus awan, hingga sampai ke arsy Allah. Para malaikat berkata, Ya Rabb, suara ini kami kenali. Itu suara hamba-Mu yang selalu bertasbih ketika di darat. Kini ia berseru dari kedalaman laut, dan Allah menjawab dengan kasih-Nya, maka aku kabulkan doanya. Aku selamatkan dia dari kesedihan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Sementara itu, makhluk laut itu terus berenang. 3 hari 3 malam Nabi Yunus berada di dalam perutnya, tanpa makanan, tanpa cahaya, tanpa udara segar. Namun selama itu pula, doa tak berhenti. Dari lisannya, ia tidak marah, tidak menyalahkan takdir, ia hanya tunduk. Dan kembali, hari ketiga, doa Nabi Yunus alaihissalam masih bergema di dalam kegelapan. Perut makhluk laut itu telah menjadi tempat sujudnya. Tidak ada sajadah, tidak ada cahaya. Hanya hati yang tunduk dan lidah yang tak henti mengucap, La ilaha illa anta subhanaka innan kuntu minaz zalimin. Dan akhirnya, makhluk laut itu bergerak ke arah pantai. Bukan karena lapar, bukan karena kemauan sendiri, tapi karena perintah Allah. Air laut bergelora saat makhluk besar itu mendekat ke daratan. Ia naik ke permukaan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan dalam satu hentakan kuat, Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan ke tepi pantai dalam keadaan sangat lemah. Tubuhnya kurus, kulitnya melepuh karena asam lambung, rambutnya rontok. Tidak ada manusia di sekitar, tidak ada makanan, tidak ada tempat berteduh. Hanya pasir panas dan semak berduri. Allah tidak meninggalkannya. Dari tanah yang gersang, Allah menumbuhkan sebatang pohon labu yaqtin. Daunnya lebar, rindangnya teduh. Buahnya lunak, bergizi dan bisa dimakan langsung. Dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 146.
Angin laut yang biasanya panas pun menjadi sejuk. Serangga tak berani mendekat, dan tubuh Nabi Yunus alaihi salam mulai pulih. Hari demi hari, ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena rasa malu dan syukur yang tak tertahankan. Ia pernah melarikan diri, tapi Allah tidak mencampakkannya. Ia pernah menolak, tapi Allah tetap menyayanginya. Dan ketika tubuhnya telah kuat kembali, ia pun berdiri menghadap langit dan mengucap janji dalam hatinya. Aku akan kembali. Aku akan menyelesaikan amanahku. Aku akan kembali ke kaumku. Setelah pulih dari luka dan kelelahan, bersambung ke part 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.